nggak mau anakmu di sana, suruh suamimu keluar. Jangan ngumpet di dalam. Pak, lepasin dia, Pak. Lepasin anak saya, Pak. Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Pak, mana janjinya, Pak? Kami mau ambil uang. Saya lagi nggak ada uang, Pak. Warung saya juga masih bangkrut, Pak. Kamu sudah berjanji 3 hari yang lalu. Tapi sampai sekarang belum kamu bayar. Ya Allah, Pak. Jangan kasih setengahnya, Pak. Buat makan aja jangan nggak ada, Pak. Ya, Bu. Lu jangan bohong. Wah, aja. Bapak jangan. Jangan suami saya, Pak. Yang keluarin pasti kamu kasih, Pak, uangnya. Hentikan. Apaan kalian ini? Pak Ustadz, jangan dicampur ya. Ini masalah Pak Gopur yang punya hutang sama bos kami. Kalau Pak Ustadz mau ikut campur, Pak Ustadz harus bayar utangnya. Allah bisa menolong hambanya kapanpun beliau mau. Memang berapa jumlah hutang Pak Gofur? 30 juta. Utangnya banyak amat. Warungnya nggak laku-laku. Terus uangnya buat apa? Mbak Retno, jangan suka mancing fitnah, Mbak Retno. 30 juta. Buat Allah itu bukan apa-apanya. Saya memang tidak bisa menolong karena saya sedang tidak berlebihan dalam rezeki. Tapi ada satu kebajikan yang pernah dilakukan sama Pak Gofur. Pak Gofur adalah salah satu jamaah yang rajin mendonatur untuk pembangunan masjid dan majelis koperasi. Belasan tahun keuntungannya tidak pernah diambil sama Pak Gofur. Alasannya untuk kemaslahatan umat. Tapi saya yakin Pak Gofur sekarang membutuhkannya. Maksud Bapak, saya punya uang 30 juta, Pak. Iya, itu investasi yang sudah Bapak lupakan. Bahkan mungkin jumlahnya lebih dari 30 juta, Pak. Mana uangnya, Pak Ustadz? Saya jamin, Pak, insya Allah akan ditransfer. Kalau begitu kami tunggu secepatnya. Tapi kalau tidak dibayar juga, jangan salahkan kami kalau kami berbuat kekerasan lagi. 3 bulan duit habis, dagangan habis. Maaf nih, kalau dipakai akal logika kan nggak masuk akal kok. Duit segitu 3 bulan, dagangan habis, duit habis nggak ada sama sekali. Tapi kata anak saya yang kecil tadi kesini mau ketemu Koko nggak jadi malah. Itu ngerti anaknya kan. Tuh dia katanya, Bu, itu kalau malam kan ada orang ke tempat duit ibu ngambilin. Saya lihat dari satu hal, saya menuliskan kata tetangga ternyata ada yang berjualan yang sama ya. Aduh, tapi saya tidak mau kamu bersuuzon di sini. Iya, saya nggak suuzon. Bu, maafin Bapak ya, Bu. Bapak selama ini udah mencoba jauh dari Allah dan lebih ikutin perintahnya Mbak Dukun itu, Bu. Tapi Allah sudah langsung memberikan penyelesaiannya, Bu. Bapak nyesel, Bu. Iya, Mas. Mas juga udah janji kan mau aktif lagi di masjid. Iya, Bu. Sampai Bapak mati, Bu. Bu, Bapak masih punya simpanan uang 6 juta. Bisa kita gunakan untuk memperbaiki warung, Bu. Kita cat warung biar suasananya berubah ya. Atau kalau sudah suasananya berubah orang mau mampir ke warung kita, Bu. Amin. Dan semoga makhluk-makhluk halus itu udah hilang dari kehidupan kita. Ya, Mas? Kak. Apa sih, Nu? Lapar, mau nyari makan di dapur. Nggak mau mah, repotin aja. Yaudah yuk. Ayo, cepetan. Apa ya? Aku pakai Del aja deh. Udah, kamu nggak bisa nahan lapar sedikit apa? Kak, tolong ambilin minum. Nah, kamu mah ngerepotin. Nah, udah. Ayo Kak, cepetan. Ngantuk nih. Itu kan kayak Tante Retno. Kak, Tante Retno nembus pintu. Nembus pintu? Nah, udah deh. Kamu jangan ngayal terus.
Udah, aku mau tidur. Mas, tahajud dulu ya mas. Ya, udah aja. Mas, ini uang siapa mas? Tadi aku nemuin berceceran di bawah. Mungkin punya aku jatuh, taruh lagi aja, Bu. Taruh lagi di situ, Bu. Ayo mas, tahajud dulu yuk. Bu! Bu! Ibu! Bu, uang kita nggak ada, Bu! Uang kita nggak ada, Bu! Mas, coba kamu ingat-ingat lagi. Siapa tahu kamu lupa naro. Enggak, Bu. Uang itu ditaruh sini, Bu. Bapak ingat, tapi nggak ada sekarang uangnya. Berarti semalam itu ada maling masuk ke sini, dia ngambil uang kita. Dan ini, Bu. Ini uangnya yang ketinggalan, Bu. Pantesan lama. Tungguin, ternyata pakai motor baru. Keren loh motornya. Iya Bu, maaf ya tadi aku sekalian belanja. Oh iya, sekarang aku ada barang-barang baru. Tapi harganya agak mahal. Hebat ya. Warungnya tambah maju, berubah ya. Motornya udah 2 lagi. Mas ya, di mana-mana dipakai tuh. Bu. Kok bisa ya di warung kita nggak ada satupun pembeli? Apa warung kita nggak menarik? Nak, rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita terus ikhtiar dan berusaha. Tante Retno punya motor baru tuh, Bu. Pasti beli dari uang Bapak. Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Nanti kalau Tante Retno dengar, dia bisa marah loh sama kamu. Jangan ngomong sembarangan. Tapi, Bu, Tante Retno bisa nembus pintu lagi, Bu. Habis itu ambil uang Bapak lagi, Bu. Mbak Retno bisa menembus pintu? Enggak, ini enggak mungkin. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Kami tidak mau menuduh tetangga kami tanpa bukti. Iya, Pak Ustadz. Perubahan laris warungnya itu sangat tidak wajar. Dan kami ini merasa warung kami itu ditutup. Sampai tidak ada sama sekali orang yang mau mampir ataupun belanja ke warung kami, Pak. Belum lagi, Ustaz. Kiriman santet dan makhluk halus di rumah kami. Kita tidak boleh menuduh sembarangan sebelum ada bukti. Tapi waspada itu sangat perlu. Bu Mai dan Pak Gofur sudah benar. Sekarang rajin beribadah dan kembali ke jalan Allah. Lakukanlah sholat istikharah untuk mohon petunjuk. Agar Allah perlihatkan. Yang benar diperlihatkan kebenarannya. Yang batil diperlihatkan kebatilannya. Tapi ingat satu hal, apapun yang terjadi, jangan ada dendam ataupun membalas. Iya, Pak Ustadz. Bu Mai dan Pak Gofur, jangan lupa adain pengajian secara rutin di rumah. Undang tetangga sekitar untuk ikut pengajian. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya seperti apa. Insya Allah semuanya akan menyesuaikan. Baik, Pak Ustaz. Ibu datang ke paranormal dengan keluhan, sama seperti ibu ke dokter dengan ya seperti apa keluhannya. Disiapkanlah apa yang kira-kira bisa memuaskan customernya. Betul sekali, seperti itu. Iya, makanya sekarang saya Mas Robi nggak kemana-mana. Iya. Saya fokus saja sekarang lempeng Udah. sama yang di atas. Fokus ya. Ya, fokus saya Mbak. Betul. Bu, udah lama ya kita nggak ngadain pengajian. Semoga pengajian ini membawa berkah. Amin. Jadi Ibu, silahkan duduk. Ya, Bu. Ayo, mari. Masuk, silahkan. Bu, kok nggak datang sih di pengajiannya Bu Mai? Kan tetanggaan. Bu,
Bu, lihat sendiri kan kalau warung saya tuh laris banget, nggak sempet makanya. Kalau warungnya Bu Mai kan sepi, warung saya rame, makanya tuh dia sampai bikin acara pengajian segala kan diundang. Ya bagus dong Bu, kan biar berkah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Loh, kenapa? Kok keringetan gitu sampai basah? Saya berasa panas banget. Aduh. Bu Retno kok kayak kepanasan kayak gitu ya? Kenapa ya? Aduh. Panas. Mas, ini apa ini ada yang lempar ini? Ini dari mana, Bu? Dari atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz lihat kan, ini tuh santet Pak. Ada yang mencoba mensantet kami. Tenang Pak Gofur, Allah pasti akan mencatat segala perbuatan baik dan perbuatan buruk dari seseorang. Kembalilah kalian kepada orang yang menginginkan kalian ada di sini. Takutlah hanya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kalian. Alhamdulillah. Pak Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, di warungnya Bu Retno banyak belatung Pak. Dan Bu Retno kayak orang gila Pak, menyiramin tubuhnya pakai air dingin, sekarang dia pingsan. Yaudah, kalau begitu Pak Gofur, saya ke rumahnya Bu Retno dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ayo Mas, kita bersihin belatungnya. Situ Pak. Gak nyangka ya, Bu Retno ngelakuin kayak gini pakai santet buat ngelakuin warungnya. Ih, amit-amit deh. Iya ya Bu, kasihan Bu Mai sama Pak Gofur. Saya sih nggak mau belanja di warung ini lagi. Takut Bu, banyak setannya. Biar saya bisa usaha lancar lagi gitu. Masalah rezeki udah ada yang ngatur, saya nggak sirik nggak apa sama orang. Enggak. Tapi pada ngomong begitu nih Mbak kayak gini, ya udah saya doain aja. Kalau saya begitu ke orangnya. Saya cuma cari uang. Udah, bakar aja warung ini. Bakar aja, bakar. Aduh, Bu Mai ini gimana sih? Dia ini udah ngejahatin ibu dan keluarga. Udah bikin warung ibu bangkrut. Udah Bu, biar aja. Dia rasain hal yang sama. Tujuh. Udah bakar aja, ayo. Pak, jangan Pak. Pak, Bu. Jangan Bu. Pak, biarin aja. Biar hukum yang berbicara, jangan kita main hukum sendiri. Bu, banyak hantunya tuh Bu, pada terbang. Mana ada setan? Pak, udah Pak. Nggak usah dikejar Pak, Bu. Allah udah membuka kebenaran ini. Lebih baik kamu datang ke majelis taklim, kemudian kamu juga mendengarkan tausiah juga, dan juga mendekatkan diri pada yang di atas juga. Saya pengen juga kamu kan dagang kelontong, saya pengen banget ya beras-beras yang lebih juga kamu bungkus-bungkusin juga dengan plastik, kemudian bagi-bagikan lewat mobil seperti itu. Bapak-bapak, ini ada sedikit rezeki. Adek, ini ada rezeki. Ini Pak, maaf. Ini ya Bu. Ibu, ini ada sedikit makanan dan rezeki. Bu Mai, Mbak Retno. Bu Mai, saya udah diusir Bu sama suami saya.
Suami saya tahu kalau saya gagal di kampung. Dan ini anak saya dari suami saya yang pertama. Saya sudah nggak punya papa lagi, Bu. Sabar ya Mbak Retno. Saya cuma bisa bantu doa. Saya minta maaf ya, Bu Mai. Mas, maafin saya. Musuh terbesar manusia memang dirinya sendiri. Makasih ya Allah untuk cepat menegur aku dan suamiku agar selalu ada di jalan dan tidak memilih jalan lain yang penuh dosa, terhina, dan menzalimi orang hanya untuk kesuksesan bisnis dan bergelimang harta. Karena harta tidak akan menjadi penolong kita ketika di hari akhir, tapi amal soleh dan sholatlah penolong kita kelak.